Dominic Szoboszlai mengalami malam yang penuh emosi saat Liverpool menang 4-1 atas Barnsley di Piala FA. Gelandang asal Hungaria itu sempat menjadi pahlawan dengan mencetak gol indah, namun kemudian melakukan blunder konyol di kotak penalti sendiri dengan backheel yang gagal, sehingga secara tak sengaja menghadiahkan gol bagi lawan. Insiden ini memicu perdebatan, termasuk tuduhan kurang menghormati lawan, dan mendapat teguran tersirat dari manajer Arne Slot. Meski demikian, Liverpool tetap menang nyaman dan lolos ke babak berikutnya. Sementara Szoboszlai menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya dan menegaskan bahwa tim tetap fokus melanjutkan perjalanan di kompetisi. Manchester City mendapatkan tambahan tenaga segar jelang leg 1 semifinal Carabao Cup melawan Newcastle United pada Rabu dini hari. Rekrutan anyar senilai 65 juta pound sterling, Antoine Semenyo, yang sebelumnya diragukan bisa tampil karena sempat membela Bournemouth di kompetisi yang sama musim ini, kini dipastikan bisa dimainkan. Perubahan regulasi EFL membuat Semenyo terbebas dari status cap tight yang biasanya membatasi pemain hasil transfer Januari, sehingga ia menjadi opsi penting bagi Pep Guardiola. Kehadiran winger baru ini diharapkan menambah kreativitas dan daya serang City yang berambisi meraih kemenangan di leg pertama dan mengambil keuntungan sejak dini dalam berebutan tiket final. Manchester United berencana menggelar laga uji coba di Arab Saudi setelah tersingkir dari FA Cup, menyusul musim yang relatif longgar karena mereka tidak bermain di kompetisi Eropa dan tersingkir lebih awal di Carabao Cup. Laga uji coba ini dirancang untuk memberikan kesempatan bermain bagi para pemain yang minim menit di musim ini, mengingat skuad MU cukup besar dan banyak pemain yang jarang turun di laga resmi. Selain itu, klub juga berharap pertandingan ini dapat menambah pemasukan finansial secara signifikan, sekaligus menjaga ritme dan kebugaran tim selama sisa musim yang relatif sepi jadwal kompetisi. Joan Laporta kembali terbukti tajam dalam membaca situasi di sepak bola Spanyol, kali ini terkait pergolakan di Real Madrid. Setelah final Piala Super Spanyol 2026, ketegangan internal klub memuncak, persis seperti yang sebelumnya diprediksi Laporta mengenai dampak kedatangan Kylian Mbappe terhadap keseimbangan ruang ganti. Mbappe, meski membawa prestise dan kualitas besar, mampu mempengaruhi dinamika tim hingga Xabi Alonso gagal menegakkan otoritasnya. Akhirnya, manajemen Madrid memutuskan untuk memecat Alonso, menegaskan bahwa prediksi Laporta tentang pengaruh bintang besar terhadap harmoni tim terbukti akurat. Alvaro Arbeloa resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Real Madrid, menggantikan Xabi Alonso, dengan tugas utama memulihkan performa tim setelah musim yang mengecewakan. Arbeloa diperkirakan akan meniru gaya Carlo Ancelotti dengan fokus pada manajemen pemain, kedisiplinan, dan membangun otoritas melalui komunikasi yang baik di ruang ganti. Pendekatannya menekankan hubungan harmonis dengan para pemain dan menjaga stabilitas tim, dibandingkan memperkenalkan perubahan taktik secara drastis. Strategi ini jelas berbeda dari filosofi Alonso yang lebih menekankan ide taktis radikal, sehingga Arbeloa diharapkan mampu menciptakan suasana tim yang solid dan siap menghadapi kompetisi mendatang. Masa depan Luciano Spalletti sebagai pelatih Juventus kembali menjadi topik hangat. Kemenangan besar 5-0 atas Cremonese di Serie A memunculkan spekulasi soal kemungkinan kontrak jangka panjang. Namun, jawaban pelatih tersebut justru mengejutkan. Spalletti menyatakan bahwa saat ini ia tidak tertarik membicarakan durasi kontraknya. Ia punya alasan emosional yang lebih penting daripada sekadar formalitas kontrak, yaitu semangat sepak bola sejak masa kecil yang kini menjadi motivasinya. Selain itu, faktor usia juga diperhitungkan oleh pelatih yang pernah dipecat dari timnas Italia itu, karena ia menyadari bahwa karirnya kini sudah berada di tahap akhir. Chelsea akan menghadapi Arsenal di leg pertama semifinal Piala Liga Inggris pada Kamis dini hari di Stamford Bridge. Pelatih baru Chelsea, Liam Rowe Senior, yang sebelumnya memimpin tim menang 5-1 atas Charlton, menegaskan laga melawan Arsenal bukanlah yang paling penting dalam karirnya. Ia menekankan setiap pertandingan sama pentingnya,
selalu fokus pada persiapan tim dan menilai proses kerja staf serta performa pemain lebih utama daripada memberi label besar pada suatu pertandingan. Rosenior juga menegaskan semua laga, termasuk pramusim, harus dijalani dengan maksimal dan perhatian penuh terhadap tim. Masa depan Enzo Fernandez di Chelsea tampak aman untuk jangka panjang. Gelandang internasional Argentina ini yang bergabung dengan Chelsea pada 2023 sebelumnya terus dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Namun peluang Los Blancos untuk memboyongnya kini dinilai sangat kecil, mengingat kontraknya masih berlaku hingga 2032 dan Fernandes tidak menunjukkan keinginan meninggalkan Stamford Bridge, meski klub tengah menghadapi periode sulit. Situasi ini membuat Real Madrid dikabarkan mulai mengalihkan fokus mereka dalam perburuan gelandang baru, meninggalkan Fernandes tetap sebagai bagian penting Chelsea untuk musim-musim mendatang. Arsenal tetap nyaman di puncak klasemen Premier League maupun Liga Champions musim ini, tetapi penampilan penyerang baru mereka, Victor Gyökeres, menjadi sorotan. Dibeli dari Sporting dengan bandrol 64 juta pound sterling, Gyökeres datang dengan reputasi sebagai mesin gol, mencetak 97 gol dan 28 assist dari 102 penampilan di semua ajang. Namun di Premier League, performanya belum sesuai harapan. Dalam 19 laga, ia baru mencetak 1 gol dari permainan terbuka dan tampil anonim saat menghadapi Liverpool, hanya menyentuh bola 8 kali dalam 64 menit. Statistik ini menimbulkan kekhawatiran bagi Arsenal, meski secara keseluruhan tim tetap menunjukkan performa kuat dan berada di puncak klasemen. Kepergian Ruben Amorim sebagai manajer utama Manchester United membuat nasib Kobbie Mainoo di klub menjadi lebih jelas. Peluangnya untuk dipinjamkan sebelum tenggat transfer 2 Februari kini terlihat kecil. Pakar transfer Gianluca Di Marzio menyatakan bahwa manajer baru kemungkinan akan memberikan Mainoo lebih banyak kesempatan bermain, berbeda dengan rencana awal yang sempat mempertimbangkan peminjaman. Pandangan ini juga diperkuat oleh legenda United, Dwight Yorke, yang menilai bahwa tetap bertahan di klub merupakan pilihan terbaik bagi perkembangan pemain muda tersebut. Manchester United dikabarkan tengah memantau perkembangan Xabi Alonso setelah pelatih asal Spanyol itu secara mengejutkan mengakhiri kerjasama dengan Real Madrid. Meskipun pemecatan tersebut terjadi secara tiba-tiba, reputasi Alonso tetap solid sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Eropa. Prestasinya bersama Bayer Leverkusen pada musim 2023-2024, termasuk catatan tak terkalahkan di kompetisi liga dan piala domestik, menjadi bukti nyata kualitas dan potensinya. Keberhasilan tersebut membuat banyak klub, termasuk Setan Merah, tertarik untuk mengamati langkah berikutnya dalam karir Alonso yang dinilai mampu membawa dampak positif bagi tim manapun yang dibimbingnya. Bursa transfer musim dingin AC Milan semakin panas dengan munculnya nama Nicolo Zaniolo, penyerang Udinese sekaligus mantan pemain AS Roma dan Fiorentina. Meski sempat absen sebulan karena cedera, penampilan Zaniolo yang kembali impresif membuatnya masuk radar klub-klub besar Serie A, termasuk Napoli dan AC Milan. Napoli sudah memulai kontak resmi dengan agen sang pemain, sementara Antonio Conte menilai Zaniolo cocok dengan rencana taktisnya. AC Milan juga memantau situasi dengan cermat dan siap memanfaatkan peluang transfer, memanfaatkan reputasi internasional klub untuk menarik pemain tersebut. Marcus Rashford meraih trofi pertamanya bersama Barcelona setelah timnya berhasil mengalahkan Real Madrid di final Piala Super Spanyol. Rashford yang baru bergabung dengan raksasa Katalan pada musim panas lalu tampil sebagai pemain pengganti dalam laga yang sengit tersebut. Usai pertandingan, ia mengungkapkan kegembiraannya atas trofi pertamanya dan berharap bisa terus menambah koleksi gelar di masa depan. Rashford menekankan bahwa pencapaian ini menjadi momen spesial baginya dan ia berharap kemenangan ini bukanlah yang terakhir, sambil berambisi membantu Barcelona meraih lebih banyak kesuksesan di kompetisi domestik maupun internasional. Inter Milan, pemuncak klasemen Serie A, bergerak cepat di bursa transfer musim dingin untuk mengatasi krisis di sektor bek kanan. Klub dikabarkan menjalin pembicaraan awal dengan Bologna terkait kemungkinan merekrut Emil Holm, bek kanan asal Swedia. Langkah ini dipicu absennya Denzel Dumfries karena cedera panjang dan ketidaktersediaan Matteo Darmian sejak September, sehingga pilihan rotasi untuk posisi tersebut sangat terbatas.
Inter membutuhkan pemain yang sudah berpengalaman di Liga Italia agar bisa langsung menyesuaikan diri dengan skema permainan tim di tengah jadwal padat Serie A dan kompetisi Eropa. Giacomo Raspadori yang saat ini membela Atletico Madrid dikabarkan lebih memilih kembali ke Napoli daripada menerima tawaran AS Roma, meski Roma menawarkan gaji 4 juta euro per musim dan jaminan waktu bermain reguler. Keputusan ini mengejutkan pihak Roma yang telah melakukan negosiasi intens untuk memperkuat lini depan mereka. Napoli menyambut baik keinginan sang pemain, namun manajemen klub perlu melepas beberapa pemain terlebih dahulu sebelum transfer bisa direalisasikan. Sementara itu, Roma mulai mengalihkan fokus ke Daniel Malen sebagai alternatif utama di lini depan karena kemampuan penyelesaian akhir dan kecepatannya dinilai sangat cocok dengan gaya permainan tim ibu kota tersebut. Brahim Diaz menjadi sorotan utama Piala Afrika 2025 berkat penampilan impresifnya bersama tim nasional Maroko. Pemain berusia 26 tahun ini mencetak gol dalam 5 pertandingan beruntun, dimulai dari fase grup hingga perempat final, membantu Maroko menembus semifinal dan memimpin daftar pencetak gol turnamen dengan 5 gol. Konsistensi dan ketajamannya membuatnya menjadi pemain pertama dalam sejarah turnamen yang mencapai rekor tersebut. Kegemilangannya juga menarik perhatian klub-klub besar Eropa, termasuk Tottenham Hotspur dan Borussia Dortmund, yang ingin mengamankan jasanya di musim panas nanti. Liverpool menghadapi periode sulit di awal 2026 yang banyak pihak hubungkan dengan kepergian Luis Diaz ke Bayern Munich seharga 70 juta euro. Sebelumnya, Diaz menjadi jantung permainan Liverpool, terkenal dengan pressing tinggi, kegigihan, dan kemampuan menciptakan peluang yang krusial bagi tim. Kepergiannya membuat skuad asuhan Arne Slot kehilangan elemen vital dalam sistem pressing mereka, sehingga performa tim menurun meski banyak pemain baru dibeli dengan harga mahal. Para pemain pengganti belum mampu meniru pengaruh dan koneksi unik yang dibawa Diaz, sehingga identitas permainan Liverpool tampak melemah. Pelatih PSG, Luis Enrique, mengecam keras kabar palsu mengenai masa depan Ousmane Dembélé, menilai spekulasi tersebut tidak berdasar dan bisa mengganggu stabilitas tim. Ia menekankan bahwa negosiasi kontrak adalah urusan internal klub, dan meski Dembélé menolak tawaran awal kontrak baru, tidak ada konflik internal atau indikasi sang pemain akan hengkang. Enrique juga menyoroti bahwa media kerap membesar-besarkan isu di luar lapangan untuk menggoyahkan fokus tim, sementara PSG tetap terkendali. Ia meminta media mengacu pada penasihat klub Luis Campos untuk informasi lebih lanjut dan menegaskan fokus utama tim saat ini adalah pertandingan di lapangan. Real Madrid mengakhiri kerjasama dengan Xabi Alonso hanya 8 bulan setelah ia ditunjuk sebagai pelatih. Kekalahan 2-3 dari Barcelona di final Supercopa de España menjadi momen penentu di balik keputusan tersebut. Kepergian Alonso pun memicu spekulasi luas soal pengganti. Sky Sports menyebut Jurgen Klopp masuk dalam radar serius Real Madrid. Meski saat ini menjabat sebagai kepala sepak bola global di Red Bull dan sempat menegaskan tidak merindukan dunia kepelatihan, tantangan besar serta daya tarik klub sekelas Madrid diyakini bisa membuat Klopp mempertimbangkan kembali ke pinggir lapangan. Barcelona resmi memulangkan Joao Cancelo dengan status pinjaman dari Al Hilal hingga akhir musim ini untuk menjawab kebutuhan mendesak di lini pertahanan. Kembalinya bek asal Portugal tersebut dinilai sebagai langkah strategis, mengingat ia sudah akrab dengan filosofi permainan dan tuntutan performa Blaugrana. Barcelona mengonfirmasi kesepakatan ini dalam pernyataan resmi klub dengan proses penandatanganan yang dihadiri langsung Presiden Joan Laporta bersama jajaran manajemen, menegaskan pentingnya transfer Cancelo bagi tim musim ini. AS Roma harus mengakhiri perjalanan mereka di Coppa Italia 2025-2026 setelah kalah 2-3 dari Torino di babak 16 besar. Roma sempat menyamakan kedudukan lewat gol Mario Hermoso dan Antonio Arena, namun Torino tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. C. Adams menjadi bintang laga dengan mencetak 2 gol, sedangkan Emirhan Ilkan menutup kemenangan Torino dengan gol di menit ke-90.
Meski Roma mendominasi penguasaan bola dan mencoba menyerang dari sayap, Torino yang disiplin dan cepat dalam serangan balik berhasil melaju ke perempat final. Manchester City meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Newcastle United di leg pertama semifinal Carabao Cup di St. James Park. Gol pertama dicetak Antoine Semenyo pada menit ke-53 setelah memanfaatkan umpan Bernardo Silva. Sementara gol kedua lahir di detik-detik akhir melalui Ryan Cherki memaksimalkan umpan Ryan Ait-Nouri. Newcastle beberapa kali mengancam, termasuk tembakan Yoane Wissa dan bola Bruno Guimaraes yang mengenai tiang, namun tak mampu membobol gawang Man City. Leg kedua akan berlangsung di Etihad Stadium, di mana tim tamu akan menjamu Newcastle untuk memperebutkan tiket final.